Nah, teman-teman, kita lanjutkan kembali ya. Setelah tadi, sebentar. Oke. Nah, setelah tadi diberhentikannya demokrasi terpimpin yang pada saat itu memang presiden diangkat seumur hidup oleh yang ditetapkan di sidang umum MPRS. Kemudian sekarang berganti menjadi demokrasi Pancasila Orde Baru. Nah, di masa Orde Baru ini menampilkan sistem politik baru dengan nama demokrasi konstitusional atau demokrasi Pancasila. Perjalanan kurun waktu Orde Baru ini sampai dengan tahun 70-an ini masih dalam koridornya atau masih dalam jalan yang benar sesuai dengan demokrasi Pancasila itu sendiri. Kemudian di era 80 hingga 90-an proses pembangunan ekonomi menjadi panglima sehingga timbul kesenjangan dan banyak praktik KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Akhirnya di tahun 97 muncul perlawanan rakyat melalui gerakan reformasi. Oke, jadi di tahun di tanggal 21 Mei 98 berhasil menurunkan Presiden Soeharto. Kemudian di era reformasi setelah Soeharto tumbang atau lengser begitu ya. Ini ada demokrasi era reformasi hingga saat ini. Reformasi lahir setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Bapak B.J. Habibie. Berhentinya Soeharto sebagai presiden karena tidak adanya lagi kepercayaan dari masyarakat serta menghadapi krisis moneter pada saat itu. Ekonomi yang sangat berkepanjangan. Pelaksanaan pemilu 7 Juni dianggap paling jujur dan adil dibandingkan pemilu sebelumnya. Karena sebelumnya seperti yang kita tahu partai itu hanya 3 saja. Nah, kalau di era reformasi ini sudah mulai muncul banyak partai-partai baru. Ini ada sekitar sebanyak 48 partai politik. Nah, pada saat era reformasi hingga saat ini mengusung asas pemilu. Di pasal 22 ini ada namanya asas pemilunya dinamakan luber jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini yang sudah kita terapkan langsung. Ini artinya masyarakat atau rakyat ini langsung memilih, memberikan tanpa perantara atau apapun. Kemudian umum, semua warga negara yang memenuhi syarat ini harus mengikuti. Kemudian bebas, artinya bebas menentukan pilihannya siapapun tanpa ada paksaan. Rahasia, bahwa suaranya ini dijamin kerahasiaannya. Jujur, setiap penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, kemudian penyelenggara pemilu juga harus bertindak jujur. Dan juga yang terakhir adil, ini semua pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, artinya tidak ada diskriminasi di dalam penyelenggaraan pemilu tersebut. Nah, syarat-syarat warga yang memiliki hak pilih ini atau hak pilih aktif. Ya, ini yang memilih ini adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mungkin 15 tahun sudah menikah ini sudah bisa. Kemudian terdaftar sebagai calon pemilih, tidak sedang terganggu ingatan atau sakit jiwa begitu ya. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, kemudian tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan. Nah, itu tadi kita melihat yang syaratnya menjadi hak memilih, dan sekarang ini yang dipilih siapa aja? Yang dipilih ini adalah warga negara Indonesia asli ya. Kemudian telah berusia 21 tahun, bertakwa, dapat berbahasa Indonesia tentu saja, cakap membaca dan menulis huruf Latin, serendah-rendahnya tamatan SLTP atau sederajat begitu. Berpengalaman dalam bidang kemasyarakatan, setia pada Pancasila, mengemban amanat rakyat, tidak sedang terganggu ingatan juga, tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, kurungan, dan lain sebagainya. Jadi tidak melakukan tindak kejahatan. Tuh. Nah, kemudian syarat untuk menjadi calon atau wakil presiden itu seperti apa? Ini menurut Undang-Undang 23 tahun 2003. Yang pertama yakni bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian tidak pernah memiliki kewarganegaraan negara lain atas kehendak orang lain.
berdomisili di wilayah NKRI, usianya minimal 35 tahun, pendidikan minimal SMA, secara jasmani dan rohani mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai presiden dan wakil presiden, melaporkan jumlah harta kekayaan kepada instansi yang berwenang dan terdaftar sebagai pemilih. Nah, teman-teman, berikut adalah perbandingan pemilu Orde Reformasi dan Orde Baru. Salah satunya adalah kekuatan politik pada masa Orde Baru berada di tangan penguasa. Nah, kalau yang ini menggunakan, kalau di asas reformasi menggunakan asas langsung tadi ya, Luber Jurdil itu. Kalau yang Orde Baru ini masih di tangan penguasa, begitu. Kemudian satu lagi, kalau di Orde Baru seperti yang tadi sudah saya katakan, hanya 3 partai saja, yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Kemudian kalau pada masa reformasi ini banyak partai atau multi partai. Nah, agenda utama dari reformasi ini adalah perkembangan demokrasi di era reformasi, yakni peran mahasiswa, kelompok kepentingan, dan komponen rakyat Indonesia agar dilaksanakan reformasi total di segala bidang. Agenda utama reformasi itu adalah tentu saja memberantas KKN, kemudian kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kemudian menegakkan hukum dan jaminan terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Selanjutnya, pemilihan umum sebagai sarana demokrasi. Ini adalah salah satu pelaksanaan dari demokrasi tersebut ya. Pemilihan umum adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan di politik tertentu, DPR, MPR, kemudian mungkin bupati, wakil bupati, mungkin kepala desa juga bisa sekarang ya yang sudah dilakukan. Kemudian pemilihan umum dilakukan dengan 2 cara langsung ataupun yang bertingkah. Tujuannya adalah memilih wakil rakyat atau wakil daerah dan wakil daerah, membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat. Dukungan rakyat didapat dari mana? Pada saat memberikan suaranya itu adalah merupakan dukungan dari rakyat, mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanahkan. Kemudian ini kan masih ada, kita sedang berada di tengah pandemi, di tengah COVID. Bagaimana caranya pelaksanaan demokrasi di tengah pandemi? Nah, ini kalau kita lihat harusnya konsolidasi civil society yang tetap masih belum maksimal. Kenapa masih belum maksimal? Karena belum banyak masyarakat yang tahu tentang atau tidak tahu tentang bagaimana si calon yang akan dia pilih. Kemudian sinergi dan koordinasi internal pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik telah menimbulkan saling silang di pemerintahan. Jadi karena mungkin di pemerintah sibuk menangani pandemi tadi, jadi untuk pelaksanaan demokrasi saat ini jadi agak terhambat untuk keterbukaannya atau transparansinya begitu. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi ini adalah proses pelaksanaan demokrasi yang benar sehingga sasaran yang dicapai, yakni warga negara, mahasiswa, pelajar, ini dapat menjadi sosok yang benar, mengerti, dan bertanggung jawab. Hasil yang diharapkan adalah memahami demokrasi sebagai sikapnya nanti, sehingga ketika berbaur dengan masyarakat akan dengan sendirinya terlatih dan terdidik menjadi masyarakat yang demokratis. Ini harapannya dari kami untuk teman-teman nantinya. Kemudian inti dari pendidikan demokrasi ini adalah konsep kewarganegaraan. Kemudian pendidikan demokrasi berintikan pada penanaman nilai, sikap, dan perilaku seseorang warga negara. Kemudian pelaksanaannya bisa dijadikan formal, ini diselenggarakan di sekolah atau universitas seperti bagaimana kita saat ini. Kemudian informal diselenggarakan melalui pergaulan di rumah, ini biasanya pada sebaya ya, jadi misalkan sesama teman gitu atau saling bertukar informasi juga seperti itu. Non formal diselenggarakan secara makro melalui interaksi di luar sekolah atau universitas bagi pembentukan jiwa demokrasi. Nah, teman-teman, demikian materi tentang demokrasi Indonesia. Semoga bermanfaat.